Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, selalu setia, perhatian, peduli sama kita, memelihara hidup kita sehingga dapat bangun tubuh yang sehat sampai saat ini Jumat pagi, hari tanggal 24 Januari 2025. Kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Mohon maaf kalau saya bagi terlambat waktunya, saudara ya. Mungkin ada yang terlambat. Pokok yang penting Bapak Ibu terima firman Tuhan, karena saya masih ada di luar negeri. Biar Tuhan tolong saya juga sampaikan brosur ke Turki. Kalau Tuhan berkenan, Bapak Ibu juga bisa berangkat bersama saya ke Turki pada bulan Maret. Bahwa di dalam doa Bapak Ibu bisa hubungi langsung dengan Bapak Sony atau Pak Ishak, pemilik daripada Efratur, yang diberkati Tuhan. Karena saya selalu bersama Efratur ke Israel, ke Turki, dalam melayani pekerjaan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa bertobat, datang kepada Yesus, hidup untuk Tuhan. Dan saya akan menyanyikan pujian karangan saya sendiri supaya Bapak bisa menghafal, bisa lebih memahami lagu ini. Akan sering saya menyanyikan pujian karena menjadi kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Karena saya sudah dipanggil sama Tuhan, dipilih Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Temanya hidup untuk kemuliaan-Mu. Tadi malam saya sudah menyanyikan lagu ini. Mungkin saya mohon maaf, saya mohon izin, saya akan menyanyikan terus supaya berapa kali saya mau menyanyikan, Bapak Ibu bisa catat kalimatnya, karena bagi saya itu enak sekali pujiannya. Sederhana, gampang bisa diingat. Dan saya percaya ini semua dari Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan cinta kita semua, supaya Tuhan mau kita tidak binasa, tapi Tuhan mau kita diselamatkan. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Saya ulangi kata-katanya Bapak Ibu. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Ini bait yang pertama. Sekarang saya mau menyanyi kurnya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ini kurnya. Jadi bait pertama jadi ketiga bait, saudara. Bait yang pertama, oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Kurnya, ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Sederhana Bapak Ibu ya. Kuserahkan di seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Sekarang bait kedua. Bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Bait yang kedua, bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Oh benar, bukan oleh karena usaha kebaikan kita, tapi kita diselamatkan karena rahmat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kurnia, ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan begitu mulia, Tuhan begitu agung, Tuhan begitu sempurna, dan sama kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dari sejak awal kita diciptakan serupa dengan Tuhan, sampai akhirnya kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin.
Bait yang ketiga, ajarlah aku ya Tuhan mengerti rencanamu, bentuklah hidupku Tuhan seturut kehendak-Mu. Amin. Sederhana. Ajarilah aku ya Tuhan mengerti rencana-Mu, bentuklah hidupku Tuhan seturut kehendak-Mu. Kurnia, ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Bait yang ketiga, ajarlah aku ya Tuhan mengerti rencana-Mu, bentuklah hidupku Tuhan seturut kehendak-Mu. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin. Nangis saya kalau menyanyi lagu ini, Bapak Ibu. Kan hidup saya, suatu hari rindu saya untuk berjumpa dengan Yesus. Rindu. Hidup yang paling mulia. Saya teringat almarhum papi mami saya masih hidup. Dia selalu berdoa, Yakob, kau nanti dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Jauh melayani pekerjaan jauh lebih mulia daripada dunia. Karena waktu itu saya masih bekerja di Bank Sentral Asia. Saya seorang pejabat yang cukup punya kedudukan cukup di Bank Sentral Asia. Papi saya bilang, almarhum papi mami saya berdoa, saya selalu ditumpangin tangan. Jadilah hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan jauh lebih mulia dari melayani manusia di atas segala-galanya. Makanya saya merindu waktu nyanyi ini lagi saya menangis. Saya teringat cintanya Tuhan Yesus. Dan saya teringat doa papi mami saya yang terus mendoakan saya. Sehingga saya benar saat ini sudah menjadi hamba Tuhan full time, melayani pekerjaan Tuhan. Penggembala di mana-mana, penggembalaan di jemaat Gereja Bel Tabernakel Kristus Jember. Sampai saat ini terus saya melayani pekerjaan Tuhan. Termasuk saya menjadi gembala di dalam firman Tuhan YouTube ini. Ya, jadi Bapak Ibu terus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman dari Tuhan bukan firman saya. Saya bersama Bapak Ibu adalah anak Tuhan Yesus yang dipakai Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ajarlah aku ya Tuhan mengerti rencana-Mu, bentuklah hidupku Tuhan seturut kehendak-Mu. Kehendak Tuhan yang sempurna. Bahagia kita bersama Yesus. Rasanya ini saya tidak mau berhenti mau nyanyi terus. Rindu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah sentral hidup kita. Yesus pusat hidup kita. Yesus yang memberikan nafas, yang menjaga, melindungi, yang memelihara setiap kita. Kalau kita lihat peristiwa di LG kebakaran, banyak yang mati sudah.
Rumah yang begitu indah, mobil orang kaya, semua habis, selesai. Dunia akan lenyap. Tapi hanya oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan, kasih karunia Tuhan. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga itu kan diselamatkan. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayanimu. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dimanapun Bapak Ibu berada, dipakai Tuhan. Dalam berumah tangga diberkati, dipakai Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dimanapun engkau berada, bersama saya dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Saya selalu baca firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Semua bisa dibikin lagu, saudara. Saya senang sekali lagu ini, karena Tuhan mau pakai Bapak Ibu bersama saya. Dipakai hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Jangan seperti raja-raja bangsa Israel yang banyak dosa. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi ini, Jumat pagi di tanggal 24 Januari 1 Raja pasal 16 ayat 21 sampai 24. Omri Raja Israel Utara, saudara, membeli Samaria, tetapi melakukan selalu perbuatan jahat di mata Tuhan. Padahal Tuhan ciptakan setiap kita menjadi raja, menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat harusnya, saudara. Hidup ini berasal dari Tuhan, bukan dari dunia. Dunia tidak pernah mengeluarkan manusia, tapi Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dan biar Tuhan mau pakai setiap kita, semua kita sadar. Maka saya himbau seluruh umat manusia di muka bumi ini, supaya semua beribadah hanya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, itu kebenaran Tuhan. Supaya engkau diselamatkan di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena tidak ada kebenaran lain selain hanya kebenaran di dalam Dia, Yesus. Itu tertulis di dalam Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain. Itu firman Allah, bukan dari saya, firman Allah. Dan saya meyakini 100%, 1 triliun persen, tak terbatas yakin saya, hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Kuserahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin.
Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Allah. Terus saya baca firman Allah. Pagi ini kita mau baca 1 Raja pasal 16 ayat 21 sampai 28, cukup pendek. Karena bicara raja-raja, demikian firman Tuhan. Pada waktu bangsa Israel terbagi dua. Nah, sudah saya katakan ini tertulis dalam Alkitab, terbagi dua. Utara dan selatan, saudara ya. Jadi utara itu awalnya dipimpin oleh anaknya Salomo, saudara ya. Utara itu dipimpin bukan anak Salomo. Yang utara Yerobeam, muridnya Salomo. Ya, karena pecah. Ya, karena Rehabeam anaknya Salomo tidak taat, tidak nurut apa kata orang tua supaya berbuat baik, tak pecah. Jadi Rehabeam hanya memimpin dua suku, ya, suku Benyamin dan suku Yehuda. Tapi 10 suku Yerobeam pada waktu jumpa dengan Nabi Ayah dinubuatkan ya 12 ya di 10 ya dikoyakkan itu 10 untuk Yerobeam dan dua suku untuk anaknya Salomo Rehabeam. Dan ini sudah pecah jadi dua, utara dan selatan, saudara ya. Jadi yang utara pimpinnya di ibu kotanya Samaria ya. Ya, terus di selatan itu Yerusalem ya, Yerusalem. Ya, pertama Sichem ya, Sichem terus membeli Samaria. Mari kita baca ya. Pada waktu itu bangsa Israel terpecah dua, sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Nah, ini sudah Omri ya. Tapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31 zaman Asa Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel dan memerintah 12 tahun lamanya di Tirsa, yang memerintah 6 tahun di lamanya. Jadi Israel yang 10 suku sudah ini ya, bagian utara. Kemudian yang membeli gunung Samaria. Nah, ini gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan namanya Samaria. Menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang coba ini. Dunia begitu jahat. Lebih banyak jahat mereka tidak ikuti. Makanya saya katakan besok yang masuk surga itu sedikit, saudara. Karena tertulis pada firman Tuhan di Matius 22:14, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Keluarga Nuh yang selamat cuma 8. Ya, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, sedikit. Ya, dan Yesus berbicara juga dalam Lukas 13, berjuang karena masuk surga itu dikit. Mohon maaf, saudara. Terus berikutnya ayat 26. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kasihan. Mereka selalu pakai dewa-dewa semua, membuat hati Tuhan sakit. Maka di sini puji Tuhan, kita dengan baca Alkitab ini kita mengerti, Bapak Ibu, jangan pernah membuat dewa-dewa. Jangan pernah datang ke dukun, jangan pernah datang ke Gunung Kawi atau datang kepada andalan manusia. Jangan datang kepada Yesus. Sembah dia satu-satunya. Hanya kepada Tuhan Yesus juru selamat kita, tidak yang lain. Selebihnya ayat 27 dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya. Bukankah semua itu terus dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel ayat 8. Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Coba nih, semua akan mati. So. Apa artinya mati? So? Kalau kehidupan ini tidak beres, tidak berkenan sama Tuhan. Jadi mata Tuhan, otomatis tidak bisa masuk surga. Ini sebagai, kalau saudara lihat sejarah bangsa Israel, saudara, raja banyak yang jahat. Bisa dihitung yang baik, saudara. Ya. Tapi bagi kita semua, maka kita bersyukur. Dengan membaca Alkitab makin mengerti, supaya kita tidak tiru perbuatan jahat mereka. Tapi kita tiru menurut kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita, Bapak Ibu, untuk cinta Tuhan Yesus. Hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, karena dosaku, Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Itu bait pertama, kornya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah
hidupku Tuhan Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas pada pagi hari ini 24 Januari 25, berjaga dan berdoa. Dan mari kita baca firman Tuhan tadi, jangan sampai berbuat jahat di mata Tuhan. Tapi selagi kita hidup, mari hidup untuk kemuliaan Tuhan, seperti dalam pujian ini. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Menjadi kerinduan kita bersama Bapak Ibu ya, supaya sudah rindu berdoa selalu minta sama Tuhan. Tuhan, ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.